Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan dan berkat yang baru. Mengawali hari ini, marilah kita menyiapkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan harian keluarga. Mengawali renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan renungan pagi. Biarlah Engkau mau menyertai kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 25 sampai 27. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Demikian pembacaan kita hari ini. Renungan pada pagi hari ini berjudul Pemimpin sebagai Pelayan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, khususnya di ayat 26, Tuhan Yesus mengajarkan model kepemimpinan yang berbeda dengan apa yang dijalankan oleh dunia. Model kepemimpinan ini begitu kontras dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika di dunia, kedudukan, kekuasaan, dan jabatan yang tinggi makin menunjukkan kekuatan dan kebesaran dari seseorang. Justru lain halnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ia mengajarkan bahwa kebesaran sejati dalam kerajaan Allah adalah ketika menjadi yang paling muda dan menjadi pemimpin yang melayani. Menjadi yang paling muda berarti memiliki sikap banyak mendengar dan menghormati orang lain. Sedangkan menjadi seorang pelayan berarti memiliki sikap kerelaan dan rendah hati untuk melayani orang lain. Sehingga kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yesus Kristus yang seharusnya layak disembah justru berkata pada ayat 27, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Sehingga dapat dipahami, menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah justru menempatkan diri sebagai pelayan. Kemudian, sikap murid-murid yang berselisih soal siapa yang terbesar di antara mereka tidak ditanggapinya dengan marah. Yesus Kristus sebenarnya memiliki hak untuk marah kepada murid-muridnya, karena para murid tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan selama beberapa lama sebelum ia ditangkap, disalibkan seperti seorang penjahat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan Allah, menduduki suatu jabatan atau diberi suatu kepercayaan, lihatlah itu sebagai anugerah-Nya dan jalankan tanggung jawab tersebut untuk memuliakan namanya, bukan untuk diri sendiri. Sebab jika orientasi kita adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, maka itu tidak akan mencerminkan pemimpin sebagai pelayan. Untuk itu, biarlah dalam segala hal, segala tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, kita benar-benar memiliki hati sebagai hamba yang melakukannya dengan sukacita
seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan memampukan kami agar kami dapat hidup terus dalam kerendahan hati dan memiliki hati sebagai hamba yang mau melayani orang lain dengan kasih, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Amin.